Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Thaibah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahasan bahasa cinta Nabi, kita akan membahas kelebihan dan konsekuensi di dalam pernikahan. Begitu banyak kriteria pasangan ideal yang dijelaskan oleh para ahli. Misalnya oleh ahli agama, ahli psikologi, ahli ilmu parenting, dan yang lainnya. Namun, seberapa banyak pasangan kita memiliki kriteria tersebut? Seberapa ideal pasangan kita? Dan adakah pasangan yang ideal dan sempurna? Adakah pasangan yang benar-benar bisa membahagiakan kita? Lalu, seperti apa pasangan tersebut? Tentunya, pasangan yang sempurna adalah pasangan yang baik agamanya, yang salih dan salihah. Namun demikian, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tempatnya salah dan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu suka melakukan dosa dan dosa. Jadi kesempurnaan yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang sempurna yang ada di dunia ini. Manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Bahkan dalam urusan selain agama dan kesalehan, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ia memiliki kekurangan. Bahkan di setiap kelebihannya akan terlihat sisi kekurangannya. Misalnya Anda menginginkan pasangan yang kaya, maka bersiaplah Anda menerima konsekuensi dari kekayaan tersebut. Mungkin pasangan Anda akan sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Mungkin pasangan Anda akan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Mungkin pasangan Anda akan sibuk dengan bisnisnya dan sibuk dengan uang yang dia peroleh dari bisnisnya tersebut. Dan mungkin bisa jadi pasangan Anda akan melupakan Anda. Dan bisa jadi pasangan Anda akan merasa bosan dengan Anda. Ya, bagaimana tidak? Dia memiliki kekayaan. Bisa jadi kalau dia suatu saat atau suatu hari dia merasa bosan dengan istrinya, ia akan memiliki potensi besar untuk melakukan perselingkuhan. Bahkan dia bisa melakukan poligami. Kenapa? Karena memang ia sanggup secara finansial untuk melakukannya. Atau misalkan dalam kasus istri yang kaya, ia akan cenderung independen, ya, berdiri sendiri, sulit untuk menerima perintah, bahkan angkuh dan kurang menghargai sosok suami dalam hidupnya. Dan kalau Anda ingin pasangan Anda yang tampan atau yang cantik, ya, maka terimalah konsekuensi ketampanan atau kecantikan tersebut. Kenapa? Karena ia akan menjadi pusat perhatian orang, dan itu akan membuat Anda cemburu kepada pasangan Anda. Atau misalkan Anda menginginkan pasangan yang cerdas, bisa jadi setelah menikah Anda akan sering banyak digurui oleh pasangan Anda, dan itu cukup membuat Anda merasakan ketidaknyamanan dengan pasangan Anda. Di sini saya akan sedikit memberikan tips, ya, untuk kita yang baru menikah mungkin, atau yang akan menikah, atau yang akan membangun rumah tangga. Ada beberapa tips yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, bekerja sama dalam rumah tangga atau gotong royong untuk membangun surga bersama. Kenapa? Kita tahu bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Maka pernikahan bukan sekedar permainan. Pernikahan bukan sekedar ibadah yang hanya sebentar. Pernikahan adalah ibadah terpanjang yang pernah ada di dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita sholat, ya, ibadah sholat hanya beberapa menit, ibadah puasa hanya beberapa jam atau hanya setengah hari. Namun lihat dengan ibadah pernikahan, dari mulai akad nikah sampai dia meninggal, maka ibadah itu adalah ibadah pernikahan. Selama dia tidak bercerai dengan pasangannya, maka perlu kita perhatikan, perlu kita jaga, perlu kita rawat pernikahan agar langgeng sampai surga.
rumahku, surgaku. Itulah kalimat yang sering kita dengar. Dan perlu diketahui, rumah akan menjadi surga bukan hanya karena nyaman, mewah, indah, luas, dan sifat-sifat fisik lainnya. Akan tetapi rumah akan menjadi surga yang sesungguhnya jika dibangun dengan pondasi agama, ibadah, ilmu, cinta, dan kasih sayang dan akhlak yang mulia. Maka pernikahan itu akan menjadi indah, akan menjadi pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan proses pembangunan ini tidak bisa dilakukan oleh sebagian anggota keluarga saja. Misalnya hanya suami yang memiliki semangat untuk menjadikan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan, yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah, tapi harus dibangun oleh semua, baik suami, istri, dan anak. Berikut pondasi-pondasi surga yang ada di dunia. Yang pertama, saling mencintai karena Allah. Allahu Akbar. Saling mencintai karena Allah. Semua cinta akan sirna kecuali cinta karena Allah. Maka cinta karena Allah yaitu tatkala cinta dan mencintai seseorang karena ia mengerjakan sesuatu yang membuat Allah cinta kepadanya. Dan kebalikannya, kita akan membencinya tatkala kita mengerjakan sesuatu yang membuat Allah membencinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menasehati dan mengingatkan dalam ketaatan. Jadi seorang suami dan istri harus saling menasehati dalam hal mengingatkan pasangannya untuk bisa lebih taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka perlu kita menasehati pasangan kita dalam ketaatan. Dan yang ketiga, saling sharing, ya, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Yang keempat, saling memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan. Allahu Akbar. Ada seorang sahabat yang ketika menikah, dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, maukah engkau menjadi pasanganku sampai surga?" Istrinya tentu mengangguk, "Ya, aku mau, wahai suamiku." Lalu, "Jika engkau mau, maka ikuti saran aku." Apa saran tersebut? Kata sahabat tersebut berkata kepada istrinya, "Jika aku marah, maka engkau tenangkan aku. Dan jika engkau marah, maka aku yang akan memposisikan untuk menenangkanmu." Allahu Akbar. Ya, saling memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahan pasangan. Ya, karena pasangan kita adalah manusia yang banyak kekurangan sama seperti kita. Yang kelima, saling mengingatkan, menghargai dan berterima kasih dan membalas kebaikan pasangan. Ya, sudahkah kita berterima kasih kepada istri kita ketika istri kita selesai memasak untuk kita? Ya, kita mungkin bisa berterima kasih kepada orang lain, tapi kita kadang lupa berterima kasih kepada pasangan kita yang sudah bekerja letih untuk kita. Ya, bahkan kita merasa dingin dengan pasangan kita. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita rubah. Yang keenam, saling membantu dan bekerja sama dalam kemaslahatan keluarga. Yang ketujuh, saling sharing dan berbagi perasaan baik suka maupun duka. Yang kedelapan, saling transparan, berbagi kisah dan rahasia. Yang kesembilan, saling memahami kondisi, situasi, perspektif dan emosi pasangan. Yang kesepuluh, saling mempercayai ketulusan dan kesetiaan pasangan. Yang kesebelas, saling memberi walaupun tidak diminta. Misalnya seorang suami pulang kerja bawa hadiah buat istrinya, walaupun hanya satu buah permen dia bawa untuk istrinya sebagai hadiah untuk istrinya meskipun istrinya tidak memintanya. Dan yang ke-12, saling meyakini bahwa ia adalah pasangan yang terbaik
dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan-pasangan kita menjadi pasangan-pasangan yang kelak akan bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaika